Halo, kenalin aku Del Smith Manurung, biasa dipanggil Del. Halo, kenalin aku Safina Fatmaturaya, biasa dipanggil Safina. Halo, kenalin aku Rania Kaliswara, bisa dipanggil Rania. Kenalin, aku Syagi Lukas Radesta, biasa dipanggil Syagi. Dan aku Davin, bisa dipanggil Davin. Halo semuanya. Kita dari kelompok 9 akan membahas tentang membangun kekuasaan yang konstitusional. Selamat menyaksikan. Pernahkah kita berpikir mengapa pemerintah itu tidak bisa membuat peraturan yang mungkin merugikan kita, serta siapa sih yang mengatur para pengatur negara kita ini? Jawabannya terletak pada satu konsep fundamental dalam negara demokrasi, yaitu kekuasaan yang konstitusional. Jadi, apa sih itu kekuasaan yang konstitusional? Kekuasaan adalah kewenangan untuk bertindak, memerintah, serta memengaruhi orang lain. Dalam konteks negara, kekuasaan ini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah yang terbagi dalam trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan konstitusi adalah hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Di Indonesia sendiri, konstitusi kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi, kekuasaan konstitusional adalah kekuasaan yang penyelenggaraannya itu didasari dan dibatasi oleh aturan-aturan yang ada dalam konstitusi. Jadi apa sih tujuan dari membangun kekuasaan yang konstitusional itu? Sebenarnya tujuannya itu simpel banget, tapi mungkin menganggap supaya pemerintah kita menaati aturan sesuai dengan hukum, dan juga agar mereka melaksanakan pemerintahannya untuk semua masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Yang kedua yaitu untuk mengatur hak-hak warga negara. Jadi setiap warga negara memiliki jaminan keadilan dan kebebasan yang telah diatur dalam UUD 1945. Yang ketiga yaitu harus adanya kekuasaan yang seimbang dan saling mengawasi. Maka harus ada sistem checks and balance antara lembaga-lembaga seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif, supaya di antara mereka seimbang dan tidak ada yang dominan. Tujuan yang keempat yaitu supaya mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan juga bertanggung jawab. Dan terakhir, membangun kekuasaan yang konstitusional itu merupakan cara kita untuk menegakkan demokrasi dan juga supremasi hukum. Karena kekuasaan sejati bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang paling menaati konstitusi. Nah, untuk membangun kekuasaan yang konstitusional, kita perlu ketahui nih bahwa penting bagi pemerintah untuk memberikan batasan kekuasaan dan juga penjaminan hak kepada setiap peranan di sebuah negara. Nah, agar kalian lebih paham, aku akan kasih kalian sedikit contoh umumnya ya. Hal yang paling mendasar bagi sebuah negara yaitu pembuatan konstitusional secara tertulis sebagai hukum tertinggi di suatu negara. Lalu yang kedua, pemisahan kekuasaan atau biasa disebut dengan trias politika. Lalu yang ketiga, yang sistem pemilu yang adil dan bebas. Nah, dalam konteks materi kita kali ini, aku akan berikan kalian sebuah studi kasus yang muncul di kasus-kasus di Indonesia. Nah, untuk studi kasus yang pertama, yaitu sempat mengadakan presidential threshold atau ambang batas, di mana ini menjadi persyaratan bagi partai politik untuk memberikan calon pasangan presiden dan wakil presiden. Tentunya hal ini mendapatkan banyak kritik karena dianggap ini memberikan batasan bagi partai politik untuk memberikan calon pasangan presiden dan wakil presiden. Dua, instansi pemerintah Indonesia itu dan juga korporasi sering memberikan gugatan pencemaran nama baik kepada sebuah individu atau komunitas yang sering memberikan partisipasi publik untuk mengkritisi isu-isu yang terjadi di Indonesia. Yang paling terakhir, ada perubahan batas usia pada pencalonan wakil presiden yang dimana ini diadakan ketika pertengahan pemilu 2024 yang seharusnya tidak ada campuran peran nepotisme ataupun politik kekerabatan. Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan tadi? Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah presidensial threshold, pemerintah harus mendorong DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemilu atau mendorong MK untuk menghapus aturan tentang presidensial threshold. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat prinsip kesetaraan partai politik agar persaingan antar partai politik bisa seimbang. Dan yang kedua yaitu ketika instansi pemerintah atau korporasi lain memakai gugatan pencemaran nama baik sebagai alat untuk membuat kritik, pemerintah seharusnya
dan membuat peraturan khusus anti-SLAPP agar gugatan yang bertujuan untuk membungkam kritik dapat langsung ditolak. Pemerintah juga harus memperjelas pasal pencemaran nama baik agar tidak bisa dipakai untuk menggugat kritik yang sah terhadap perilaku lembaga yang ada. Aparat penegak hukum juga harus dilatih untuk membedakan kritik publik dan serangan pribadi agar laporan jurnalis atau kritik aktivis tidak dianggap sebagai pencemaran nama baik. Yang ketiga, untuk menyelesaikan permasalahan pengubahan konstitusi untuk batas usia wakil presiden, seharusnya lembaga pemerintah yang mengurus hukum dan konstitusi harus bebas dari konflik kepentingan. Pejabat yang mempunyai hubungan keluarga dengan pihak yang diuntungkan tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan juga harus terbuka dan diawasi oleh publik dan media. Perlu juga adanya peraturan yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai mahasiswa, tentunya kita punya peran penting untuk menjaga kekuasaan tetap berjalan sesuai konstitusi. Nah, ada beberapa hal simpel yang bisa kita lakuin. Pertama, meningkatkan literasi politik dan hukum kita. Sebagai mahasiswa, kita harus meningkatkan literasi politik dan juga hukum kita agar kita tidak mudah dibungkam oleh kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. 2. Aktif mengawasi proses pembuatan kebijakan publik. Kita bisa mengikuti forum-forum mahasiswa atau memantau kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Ketiga, tetap menyuarakan kritik dengan cara yang bertanggung jawab. Jadi, kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai, kita bisa menyuarakan kritik kita dan ikut menyuarakan kritik kita di sosial media ataupun dimanapun. Keempat, gunakan hak pilih secara jelas. Jangan asal pilih, pastikan rekam jejak pilihan Anda adalah rekam jejak yang baik dan tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya. Intinya, sebagai mahasiswa, kita harus kritis, berani, dan tidak apatis. Karena kalau bukan kita yang menjaga demokrasi, siapa lagi?